Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman subscriberku dimanapun anda berada, salam sehat, salam sejahtera selalu untuk kita semua. Oke teman-teman, di kesempatan hari ini saya ingin berbagi kembali cara mengatasi atau memperbaiki plaster sen yang gini ya. Coba lihat teman-teman ya. Nah, ini sudah kita saklar ke kanan dan saklar ke kiri. Ini sennya tidak ngedip ya, lampu riting atau lampu sennya. Nah, jadi kendalanya sebenarnya ada di bagian plaster ya teman-teman, di bagian ini. Nah, bagaimana cara mengatasinya tanpa harus kita mengganti yang baru? Jadi untuk teman-teman yang baru menemukan channel Andi Bersaudara, silakan di like atau di share dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita akan kupas atau kita perbaiki di bagian plaster sen ini ya, supaya dia menjadi bagus kembali ya, bisa berkedip di bagian lampu sennya ya. Oke, bagaimana cara mengatasinya? Jadi di sini kita bongkar dulu ya. Oke, kita pindah lokasi dulu biar teman-teman bisa jelas melihatnya nanti ya. Oke, kita pindah dulu. Oke teman-teman, jadi di sini kita buka. Tapi sebelum saya buka, ini saya akan buktikan dulu bahwa memang benar-benar plaster sen ini rusak ya, biar teman-teman tidak jadi salah paham nanti. Nah, ini saya gunakan kabel, saya gunakan bola lampu sen juga ya. Saya gunakan bola lampu sen 2, kita serikan gini, kita gabungan kayak gini ya. Nah, jadi di sini kita pasangkan ke bagian L dan B di bagian ini ya. Nah, kita gunakan juga di bagian ini pakai aki ya atau baterai. Nah, jadi untuk mengetahui memang benar plaster sen ini rusak, jadi kita tes dulu menggunakan lampu. Ini kita gunakan di bagian ini min. Nah, yang di bagian satu ini kita pasang di sini ya. Nah, ini sama seperti di motor tadi ya. Nah, jadi ini tidak berkedip. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita bongkar di bagian ini ya. Ini kita pindahkan dulu. Oke, langsung saja kita bongkar teman-teman. Jadi gini, di sini kita congkel di bagian ini menggunakan obeng ataupun yang sejenisnya ya. Jadi kita congkel di bagian ini. Nah, beginilah bentuknya teman-teman ya. Nah, jadi di bagian ini yang sering rusak di bagian ini ya, arah pemutus arusnya ini ya. Nah, ini ya, bisa terjadi di arah bagian ini sering gosong ataupun lumer ya. Nah, jadi di sini kita usahakan di bagian ini kita harus bongkar menggunakan solderan. Ini kita lepaskan dulu. Nah, di sini di bagian ini ada sejenis tembaga yang halus ya, ini kelihatannya halus banget. Untuk teman-teman yang pengen buka-buka sendiri di rumah, ini harus diperhatikan ya. Nah, jadi kita lepaskan dulu di bagian ini. Nah, ini sudah lepas satu.
juga ya. Nah, kapasitornya pun sudah terbuka nih ya. Nah, jadi begini penampaknya teman-teman. Nah, untuk di bagian ini harus berhati-hati ya. Saya ulangi lagi. Ini di bagian ini ada sejenis tembaga yang halus. Ini jangan dibuka ya, biar teman-teman tidak kesusahan untuk menyambungnya. Nah, jadi kita langsung saja. Ini kita buka, kita congkel, kita gunakan. Nah, kita congkel begini ya teman-teman. Nah, sudah lepas. Setelah lepas, nah di bagian ini teman-teman ya, ini sepertinya sudah terjadi gosong. Nah, ini kita usahakan di bagian ini kita amplas ataupun kita pakai kikir ya. Nah, ini kita kikir, kita ratakan kayak gini ya. Kita ratakan secukupnya saja ya, jangan banyak-banyak. Oke, ini setelah dirasa pas, nah kayak gini ya. Untuk yang di bagian ininya, ini kita gosok pakai amplas atau sejenisnya, ini bisa juga ya. Nah, ini kita gosok-gosok pakai yang lancip. Lakukan dengan pelan-pelan ya teman-teman, agar tidak terjadi perubahan di bagian ini. Nah, setelah cukup atau dirasa pas, ini kita pasang kembali. Oke, kita pasang kembali. Cara pemasangannya perhatikan teman-teman. Ini kita tekan ya. Nah, usahakan ininya jangan sampai tergencet ya teman-teman untuk pemasukan di sini ya. Nah, setelah itu oke, setelah selesai ini lalu kita pasang kembali untuk di bagian elko nya ini ya, atau kapasitor ini namanya. Oke, ini setelah selesai kita kembalikan ke awal bentuknya. Setelah begini lalu kita solder kembali. Oke, ini kita solder. Dan ini kita solder juga. Oke, setelah seperti ini kita tes dulu pakai aki ya teman-teman, pakai aki dan pakai lampu tadi ya, biar teman-teman bisa paham lagi. Oke, kita geser dan di bagian ini kita pasangkan dulu.
apakah dia mampu berkedip. Jadi mampu berkedip. Mungkin kebalik, kita balik dulu ya. Nah, berhasil ya teman-teman, dia sudah berkedip, sudah terdengar bunyinya celtik 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 kayak gitu ya. Usahakan di bagian ini dibolak-balik dulu ya. Kalau teman-teman tidak paham, kalau dia tidak berkedip, dibolak-balik arus massa dan arus apinya ya. Oke, ini kita lanjut tutup ya. Jadi itulah intinya teman-teman. Di bagian ini ada yang kecil, kabel yang kecil atau tembaga yang kecil, itu jangan sampai putus ya teman-teman. Oke, kita tutup, lalu kita pasangkan ke motornya ya. Oke, kita ke motornya lagi. Nah, ini kita pasangkan, lalu kita kontak on. Alhamdulillah, ternyata berhasil ya teman-teman, tanpa harus mengganti dengan yang baru. Oke, kita pasang dia dulu. Nah, coba sekali lagi. Alhamdulillah Robbil alamin, ternyata berhasil tanpa harus mengganti dengan yang baru. Oke, itulah tadi teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya teman-teman. Dan saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.